Selamat siang, perkenalkan nama saya Patrick Gavin Theophilus Pratmoko. Saya dari kelompok 10 bersama rekan-rekan saya Muhammad Reva Prabaswara dan Muhammad Haidar Musaki. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi sastrawan dan proses kreatif. Mari kita simak bersama-sama berikut pemaparan materi dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pada saat menulis. Kegiatan sastrawan pada saat menulis bisa dibahas dari berbagai segi. Pembahasan hal ini dilakukan antara lain dari sudut keadaan jiwa sastrawan pada saat menulis, kebiasaan sastrawan, atau pandangan sastrawan terhadap pembacanya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat. Yang pertama, sastrawan pengrajin dan sastrawan kesurupan. Ada sastrawan yang digolongkan sebagai sastrawan pengrajin dan juga digolongkan sebagai sastrawan kesurupan. Sastrawan pengrajin mengarang dengan penuh keterampilan, terlatih, dan bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab. Maksudnya di sini, seorang sastrawan pengrajin harus memiliki jiwa-jiwa yang terampil, jiwa-jiwa yang terlatih dalam membuat karya sastra, dan bekerja dengan serius serta dapat mempertanggungjawabkan hasil karya sastranya. Yang kedua yaitu sastrawan kesurupan. Sastrawan kesurupan dalam mengarang karya sastra berada dalam kondisi kesurupan, penuh emosi, dan dengan menulis secara spontan, monolog Welek dan Warren pada tahun 1976. Yang dimaksud kesurupan di sini bukan berarti seorang sastrawan tersebut dirasuki oleh makhluk halus, tapi sastrawan tersebut tidak sadar dengan apa yang sedang dilakukan oleh dirinya sendiri dan tidak sadar dengan lingkungan seperti di sekitarnya. Seperti Prof. Wahyudi dulu sampaikan bahwasanya mereka hanya menyadari isi kepala mereka sendiri. Mereka tidak menyadari lingkungan seperti misalnya mereka sedang mengarang, lalu terjadi suatu bencana, suatu musibah, mereka akan tetap menulis dengan penuh emosi dan menulis secara spontan. Dia tidak menyadari kondisi lingkungan sekitarnya, tapi dia hanya fokus dengan dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sastrawan kesurupan ini bukan berarti mereka sedang dirasuki oleh makhluk halus. Banyak sekali sastrawan yang begitu asik pada saat menulis sehingga ia melupakan keadaan lingkungan atau dirinya. Nah, Nasjah Jamin mengakui bahwa dalam proses menulis, karangan langsung diketik tanpa ingat waktu dan hanya berhenti kalau lapar, minum, dan merokok. Semuanya keluar tidak terbendung, menurut Rampan 1990. Baik, selanjutnya adalah sastrawan cepat dan lambat. Ada sastrawan yang bisa menulis secara cepat dan ada sastrawan yang menulis secara lambat. Contohnya yaitu Budi Dharma merupakan sastrawan yang dapat menulis dengan cepat. Budi Dharma dapat menulis 3 cerpen dalam sehari. Saat ia bertemu dengan Nugroho, semua dimuat dalam majalah Sastra Cerita. Menurut Dharma, 1995 halaman 30. Novel Olemka setebal 232 halaman diselesaikan kalau tidak salah dalam kurang waktu dari 3 minggu. Menurut Rafilus, sebanyak 186 halaman cetak buku ditulisnya mulai Juli 1985 hingga September 1985 di Singapura. Ia pun terpotong oleh urusan Budi Dharma di Singapura, di Cambridge, London, di Jakarta, dan di Singapura lagi. Dharma 1988 halaman 190. Novel Nyonya Talis setebal 265 halaman ditulis di Indiana University Bloomington, Indiana mulai tanggal 9 November 1990 hingga 8 Januari 1991. Dharma 1996 halaman 265. Karena sudah menjalani pekerjaan sebagai redaktur di majalah Express dan Tempo, butuh Wijaya terbiasa untuk menulis setiap waktu, efisien kata, dan menulis cepat. Karyanya Telegram, Aduh, dan Pabrik ditulis secara bersamaan. Novel Telegram ditulis tidak sampai 3 minggu, menurut Wijaya 1982 halaman 151. Sebaliknya,
Banyak sastrawan dalam karirnya sebagai sastrawan hanya menghasilkan beberapa karya sastra. Sastrawan semacam ini bisa dimasukkan dalam kelompok sastrawan lambat. Mereka tidak mampu membuat karya sastra lagi. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya menulis puisi itu mudah. Kenyataannya tidak setiap saat muncul buku kumpulan puisi. Bahkan banyak penyair yang hanya mempunyai beberapa puisi dalam masa kepenyairannya. Ada kemungkinan mereka menghasilkan karya sastra, setelah itu sibuk bekerja. Menulis karya sastra dianggap sebagai jembatan mencari pekerjaan yang lebih menghasilkan uang. Ada juga sastrawan yang menulis karya sastra sambil lalu. Ada seorang kritikus pribadi seorang sastrawan yang ingin menulis karya sastra yang besar dan monumental. Sementara sang sastrawan yang dikritik hanya menulis karya yang di mata dia biasa-biasa saja. Sampai beberapa tahun kemudian, temannya belum pernah menulis sebuah karya sastra pun. Sementara itu, sastrawan yang tadinya biasa-biasa itu sudah menjadi sastrawan terkenal. Lalu selanjutnya yaitu sastrawan pemerhati pembaca dan terlepas dari pembaca. Ada sastrawan yang saat menulis karya sastranya sudah membayangkan dan memperhatikan pembacanya karena ingin banyak dibaca oleh banyak orang. Seperti contoh, Putu Wijaya menulis cerpen ke majalah wanita. Ia menulis cerpen Oke di majalah Kartini. Setelah itu, ia memenangkan beberapa lomba menulis cerpen di Femina. Masing-masing berjudul Los, Kejerit, dan Babi. Di majalah Kartini juga ada cerpennya yang menang berjudul Dompet. Putu Wijaya juga membuat cerpen novelet dan novel pesanan penerbit Cypress. Menurut Wijaya 1982 halaman 160 hingga 162. Di sisi lain ada sastrawan yang pada saat menulis karya sastra tidak memperhatikan pembacanya. Pada saat waktu menulis, Budi Dharma tidak pernah membayangkan adanya pembaca. Lalu selanjutnya ada sastrawan produktif dan sastrawan tidak produktif. Ada sastrawan yang produktif dan ada sastrawan yang kurang produktif. Beberapa sastrawan yang produktif antara lain seperti contoh Sultan Takdir Ali Syabana, Subagio Sastrowardoyo, Ali Akbar Nafis, N. Hadini, Ajib Rosidi, Putu Wijaya, Arswendo Atmowiloto, Danarto, Sapardi Djoko Damono, Zawawi Imron, dan Abdul Hadi Sutaji. Arswendo termasuk sastrawan yang subur menulis. Ia banyak menulis di Horizon, sayembara baik novel, sandiwara, esai termasuk televisi yang ia ikuti. Ia sering memenanginya. Ia bisa menulis dan dimuat serempak di Kompas, Sinar Harapan, Aktuil, dan Horizon dalam minggu yang sama. Ia antara lain sudah menulis novel The Circus, Bayang-Bayang Baur, Semesta Merapi Merbabu, Dukun Dua Ibu. Arswendo menulis sandiwara yang berjudul Bayiku, yang pertama menentang Tuhan. Ia juga menulis cerita, serial Imung, Kiki dan Komplotannya, dan cerpen-cerpen baik dalam bahasa Indonesia maupun Jawa. Budi Dharma termasuk sastrawan dan budayawan yang produktif. Selain menulis cerpen, novel, dan puisi, ia juga menulis esai sastra. Ia mulai menulis karya sastra sejak di bangku SMP. Ketika ia duduk di bangku SMA, ia mencoba menulis puisi dan mengirimkannya ke majalah Bundaja, Yogyakarta, dan ternyata dimuat. Setelah itu cerpen yang tulisannya tersebar di beberapa majalah, antara lain Horizon Jakarta, Basis Yogyakarta, Budaya, Kontak, Gamata, Roman, dan lain-lain sebagainya. Selain dalam bahasa Indonesia, ia juga menulis dalam bahasa Inggris. Beberapa cerita pendeknya ditulis dalam bahasa Inggris, dimuat di media massa yang terbit di Indiana, Bloomington, Amerika Serikat. Tapi dia mengakui sudah tidak mempunyai dokumennya. Budi Dharma juga pernah mengisi siaran mengenai sastra budaya di RRI, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, dan TVRI di Surabaya, Ensiklopedia Sastra Modern, dan yang lain-lainnya.
Di sisi lain, ada sastrawan yang mempunyai sedikit karya. Ada seseorang sastrawan yang hanya mempunyai satu puisi, suatu cerpen yang berhasil dimuat di majalah yang diakui standar kesastraannya, seperti Horizon. Setelah itu, karyanya tidak pernah dimuat lagi. Mereka ini bisa disebut sebagai sastrawan yang tidak produktif. Karya tidak banyak atau tidak selalu berhubungan dengan mutu karya sastra seorang sastrawan, seperti Chairil Anwar yang meninggal di usia 26 tahun 9 bulan. Warisan karyanya tidak terbilang besar, yaitu 70 puisi asli, 4 puisi saduran, 10 puisi terjemahan, 6 prosa asli, dan 74 prosa terjemahan. Meskipun demikian, ia terkenal dan menjadi simbol angkatan 45 karena ia menghasilkan puisi-puisi yang monumental. Puisi-puisi bisa memberikan warna baru dari puisi-puisi sebelumnya. Sebaliknya, banyak sastrawan yang banyak menghasilkan karya sastra, tetapi karya sastra tidak ada yang monumental. Baiklah, kita akan ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan setelah menulis. Kegiatan yang dilakukan sastrawan setelah menulis biasanya dapat berupa melakukan revisi, melakukan perenungan, dan juga memutuskan untuk kembali menulis atau berhenti menulis. Yang pertama, merevisi. Kegiatan yang dilakukan sastrawan setelah menulis karya sastranya adalah merevisi. Merevisi di sini bisa berupa dalam bentuk mengetik kembali apa yang sudah ditulis sebelumnya yang berbentuk tulisan. Biasanya dalam proses ini sastrawan banyak sekali yang kesulitan untuk tidak menentangkan atau mengubah kembali apa yang sudah mereka tulis. Revisi bisa juga dalam bentuk mengubah tulisan yang sudah jadi. Chairil Anwar pernah menerbitkan 2 puisi dengan judul yang sama tetapi dengan revisi yang berbeda. Selanjutnya, melakukan perenungan. Setelah menulis karya sastra, kegiatan yang dilakukan sastrawan berikutnya adalah melakukan perenungan. Di sini salah satu contohnya yaitu Budi Dharma membuat catatan-catatan setelah cerpen-cerpen dan novelnya selesai dia tulis. Setelah naskah novel Rafilus jadi, setelah hampir 2 tahun kemudian, barulah perenungan Budi Dharma dibuat, yaitu berupa bagian eksodium, abstraksi, dan catatan yang akhirnya dijadikan satu dengan novel tersebut. Ini artinya Budi Dharma memeriksa kembali karyanya, melihat kembali bagaimana proses penulisannya, melihat hubungan karya sastra dengan karya sastra lainnya, dan serta melihat hubungan karyanya dengan pengalaman-pengalamannya. Tulisan Budi Dharma lainnya yang memuat perenungan dalam karya sastra adalah Pengakuan, dimuat di kumpulan esainya Soliloquy. Yang kedua ada Mulai dari Tengah, dimuat dalam Proses Kreatif, Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang. Yang ketiga ada Prakata, Mula-mula adalah Tema, dijadikan satu dengan kumpulan cerpen orang-orang Bloomington. Yang keempat, Asal Usul Olenka, dijadikan satu dengan novelnya Olenka. Yang seterusnya yaitu Akan Menulis Lagi atau Berhenti Menulis. Di bab ini, setelah menulis karya sastra dan merevisi juga setelah ini melakukan perenungan, di sini seorang sastrawan bisa mengambil keputusan apakah dia akan menulis kembali atau dia berhenti menulis dan berpindah profesi. Di sini Putu Wijaya sering menulis karya sastra berdasarkan karyanya terdahulu. Setelah menulis karya sastra, juga Budi Dharma akan tetap menulis. Tetapi beberapa sastrawan justru berpindah profesi setelah sebelumnya dikenal sebagai seorang sastrawan. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad di sini dari seorang sastrawan menjadi wartawan. Materi berikutnya adalah modal menjadi sastrawan. Menurut Syafi'i, secara umum
Kemampuan yang harus dimiliki seorang penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya bakat. Bakat ini tidak bersifat mutlak. Kemudian adanya kerja keras, karena menjadi sastrawan itu tentunya perlunya usaha untuk menulis suatu karya. Nah, kemudian adanya keberanian moral untuk jujur dan bertanggung jawab terhadap kebenaran. Jadi sastrawan itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian ada keyakinan tentang apa yang ditulis adalah benar dan perlu. Jadi sastrawan itu harus meyakinkan dirinya bahwa yang ditulis itu adalah benar dan perlu. Jadi tidak akan ragu dengan karya sastranya. Kemudian dapat memandang sesuatu secara proporsional, yaitu memandang secara seimbang. Kemudian dapat berpikir logis. Tentunya sastrawan harus berpikiran secara logis. Nah, kemudian sastrawan harus bertanggung jawab dengan apa yang dikemukakan. Lalu sastrawan dapat mengkritik dirinya sendiri untuk menilai dirinya sendiri agar dapat menjadi lebih baik. Kemudian peka terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, seorang penulis juga memerlukan kemampuan menemukan masalah yang akan ditulis, kepekaan terhadap kondisi pembaca, menyusun perencanaan penulisan menggunakan bahasa Indonesia tentunya karena kita mencakup wilayah Indonesia. Kemudian memulai menulis dan memeriksa naskah karangan sendiri. Nah, sedangkan menurut Budi Dharma sendiri, sebelum menulis pengarang yang baik harus mempunyai imajinasi, kepekaan, otak, insting, persepsi kepengarangan, jujur, kreatif, intuisi, bakat, bekerja keras, intelektual, dan hidup baik, ajak, pencinta sastra, serta mempunyai daya serap.